Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zero One Medica Channel. Dengan saya Aupan dengan Sidki. Di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman yaitu tentang pneumonia. Mari kita lanjutkan ke slide-nya. Ya, jadi apa sih pneumonia itu? Jadi dari definisi yang kita dapat, jadi suatu peradangan pada paru yang bisa disebabkan oleh mikroorganisme, baik itu bakteri, virus, jamur maupun parasit. Jadi most common pathogen atau patogen yang paling sering yaitu Streptococcus pneumonia. Yang kedua Haemophilus influenza. Yang ketiga yaitu Staphylococcus aureus. Dan yang keempat Klebsiella pneumonia. Dan yang kelima yaitu Pseudomonas aeruginosa. Jadi bisa dilihat tuh gambarnya teman-teman, yaitu pada normal air sac atau di alveolusnya normal, dan yang di sini yang di bawah itu adalah yang inflamed atau berisi cairan ketika ada peradangan pada paru itu sendiri. Peradangan paru itu disebabkan oleh peradangan baru yang disebabkan oleh non mikroorganisme itu dinamakan pneumonitis, yaitu oleh karena bahan kimia, radiasi, aspirasi bahan toksik, obat-obatan, dan lain-lain. Di sini kita memiliki klasifikasi dari pneumonia berdasarkan klinis dan epidemiologis. Jadi yang pertama itu adalah CAP atau Community Acquired Pneumonia. Definisinya sendiri adalah infeksi akut pneumonia yang terjadi pada pasien yang tidak ada kontak dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Misal kenanya di luar rumah sakit seperti itu dan tidak ada riwayat ke rumah sakit sama sekali. Sedangkan yang kedua ada yang namanya nosocomial infection, yaitu yang pertama ada HAP atau Hospital Acquired Pneumonia. Di sini pneumonia yang terjadi lebih dari sama dengan 48 jam setelah masuk rumah sakit. Yang kedua ada Ventilator Associated Pneumonia atau VAP, yaitu pneumonia yang terjadi lebih dari sama dengan 48 jam setelah dilakukan intubasi. Dan yang ketiga itu adalah Healthcare Associated Pneumonia atau HCAP, pneumonia yang terjadi dalam 90 hari ke depan setelah dirawat di RS lebih dari sama dengan 48 jam. Jadi di sini berdasarkan waktunya masuk rumah sakitnya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini yang berdasarkan klinis dan epidemiologis tidak hanya kondisi-kondisi yang sebelumnya tadi, di sini juga ada menurut IDSA 2005 yang termasuk HCAP, yaitu yang pertama adalah hospitalization di rumah sakit 2 atau lebih hari dalam 90 hari semenjak terkena awal infeksi. Dan yang kedua adalah perawat orang yang dirawat di rumah atau long term care facility resident. Di sini contohnya misal panti jompo atau seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga ada intravena infusion therapy yang menggunakan antibiotik, including antibiotik dalam waktu 30 hari, dan yang keempat adalah chronic dialisis dalam 30 hari, atau yang kelima ada home wound care atau perawatan luka di rumah seperti itu. Nah, di sini berdasarkan predileksi infeksinya. Jadi ada yang namanya bronchopneumonia ditandai dengan bercak-bercak infiltrat tersebar pada seluruh lapang paru, sering pada dewasa dan dewasa muda. Dan yang kedua di sini adalah lobar pneumonia. Bisa sambil dilihat gambarnya ya teman-teman. Ditandai dengan bercak yang terbatas pada lobus paru, tersering yaitu lobus paru kanan bawah. Dapat terjadi pada semua umur ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah interstitial pneumonia, ditandai dengan bukti radiologis fibrosis terutama di lobus bawah dan subpleural, sering pada laki-laki lebih dari 60 tahun dan ada riwayat merokok. Nah, gambaran klinisnya apa aja sih? Yang pertama kita bisa temukan dari anamnesis, yaitu gambaran klinik yaitu demam, menggigil, dan suhu tubuh meningkat dapat melebihi 40 derajat Celcius. Dan yang kedua yaitu batuk dengan dahak mukoid atau purulen, kadang-kadang disertai darah, sesak napas, dan nyeri dada. Nah, terus yang selanjutnya adalah kita bisa membedakan macam-macam mikroorganismenya lewat sputumnya teman-teman. Jadi jika ada warna coklat karat, yaitu disebabkan oleh Streptococcus pneumonia atau Staphylococcus aureus. Warna hijau itu disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa atau Haemophilus influenza. Jika warnanya merah jeli disebabkan oleh Klebsiella.
Kalau ada berbau atau false smelling berarti biasanya karena bakteri anaerobik, teman-teman. Nah, dari pemeriksaan fisik bisa kita dapatkan apa aja sih? Yang pertama kita lakukan inspeksi. Jadi di inspeksi biasanya ada bagian yang sakit tertinggal waktu bernafas. Waktu kita palpasi, ditemukan frame itu dapat mengeras. Dan yang ketiga, ketika lakukan perkusi akan ditemukan redup karena itu ada berisi cairan. Yang keempat yaitu auskultasi, terdengar suara nafas bronkofesikuler sampai bronkial yang mungkin disertai rongki basa halus yang kemudian menjadi rongki basa kasar pada stadium resolusi, teman-teman. Nah, ini dari pemeriksaan penunjang gambaran radiologisnya. Foto torak PA atau lateral merupakan pemeriksaan penunjang utama untuk mendiagnosis dari penyakit pneumonia ini. Biasanya di sini dalam gambaran radiologis ditemukan yaitu infiltrat, gambaran hiperopak inhomogen, serta konsolidasi dengan air bronkogram, teman-teman. Bisa dilihat ya gambarnya ada air bronkogram, jadi kayak bulat-bulat tapi ada kayak isinya cairan gitu, teman-teman, bulat-bulat gitu ya. Nah, itu terus ada di sini ada lobar density air bronkogram yaitu no loss of lung volume. Nah, gimana sih cara untuk mendiagnosa dari pneumonia community? Yang pertama, harus ada foto torak terdapat infiltrat baru atau infiltrat progresif ditambah dengan 2 atau lebih gejala di bawah ini. Yang pertama yaitu batuk-batuk bertambah disertai dengan perubahan karakteristik dahak atau purulen. Selanjutnya yaitu suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam. Dari pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda konsolidasi suara nafas bronkial dan rongki. Sedangkan ketika dicek jumlah leukositnya yaitu lebih dari 10.000 atau kurang dari 4.500. Pasien dirawat inap atau tidak menggunakan sistem scoring itu bisa menggunakan PSI atau port atau menggunakan CRUP 65. Tapi yang biasa kami gunakan yaitu CRUP 65. Jadi yang PSI ini saya skip aja ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan yang CRUP 65, di sini yang pertama yaitu C itu confusion. Kalau dia ada gangguan kesadaran, dia diberikan poin 1. Jika blood urea nitrogen untuk tubuhnya yaitu 20 mg per dl atau lebih, diberikan skor 1. Dan respiratory rate-nya lebih dari 30 atau sama dengan 30, diberikan skor 1. Dan jika B-nya yaitu systolic blood pressure-nya kurang dari 90 atau diastolicnya kurang dari 60, itu diberi skor 1. Dan juga ketika usia lebih dari 65 tahun juga diberikan skor 1, teman-teman. Nah, jadi di sini kalau misalnya skornya 0 yaitu di outpatient, dan yang kalau misalnya skornya juga 1 juga outpatient atau istilahnya di sini tak perlu rawat inap. Nah, di sini biasanya kalau misalnya yang 2 di sini sudah disarankan untuk dilakukan rawat inap, dan yang ketiga juga total skornya juga 3 itu juga dirawat inap, dan yang keempat kelima dirawat inap maupun bisa masuk langsung ke ICU, teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa kriteria pneumonia berat. Yang pertama ada kriteria mayor dan ada kriteria minor. Indikasi ICU CAP yaitu 1 dari 2 gejala mayor tertentu blood merah dan 2 dari 3 gejala minor tertentu, atau bisa menggunakan salah satu dari kedua kriteria tersebut. Kriteria mayor yang dimerahin ini adalah membutuhkan ventilasi mekanik, yang kedua membutuhkan vasopresor lebih dari 4 jam ketika septic shock. Lalu di sini ada kriteria minor juga, misalnya PaO2 atau FiO2 kurang dari 250 mmHg, foto torak paru menunjukkan kelainan bilateral, lalu ada tekanan sistolik kurang dari 90 mmHg. Nah, di sini cara menerapinya, teman-teman. Yang pertama, kalau misal pasien tanpa komorbid yang misal ada diabetes, chronic heart, atau penyakit paru, liver, atau penyakit ginjal, alkoholisme. Nah, di sini kita gunakan pasien yang tanpa komorbid ini menggunakan first line-nya yaitu azitromisin dan erythromycin, sedangkan second line-nya menggunakan doxycycline. Kalau pasien ada komorbidnya, first line-nya langsung kita bisa berikan levofloxacin atau moxifloxacin atau gemcitabine.
Sedangkan second line-nya kita bisa berikan beta-lactam maupun macrolide, contohnya ampicillin sulbactam plus azithromycin. Nah, jika pasien di sini perlu perawatan tadi yang menggunakan CERT 65D, first line-nya kalau misalnya dia non ICU menggunakan respiratory fluoroquinolone, contohnya levofloxacin, moxifloxacin maupun gemcitabine. Sedangkan second line-nya menggunakan beta-lactam plus macrolide, yaitu ampicillin sulbactam plus azithromycin, teman-teman. Untuk misal yang pasien dirawat di ICU, di sini menggunakan anti pneumokokal dan anti pseudomonal beta-lactam, contohnya piperacillin, tazobactam, cefepime, imipenem, meropenem, atau bisa ditambahkan respiratory fluoroquinolone. Sedangkan second line-nya sama, diberikan anti pneumokokal, anti pseudomonal beta-lactam, dan ditambahkan aminoglikosida dan azithromycin, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ini merupakan terapi untuk mengatasi dari pneumonia yang rawat jalan atau pneumonia yang rawat inap. Mungkin dari ini itu saja, teman-teman. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, karena itu akan membantu kami untuk selalu membuat membuat konten-konten yang bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.